balik lagi di Avancer TV. Masih sama gua tentunya, dan gimana kabar kalian hari ini gitu kan ya? Masih bertemakan tentang Bring Me The Horizon sesuai dengan requestan kalian yang udah pada masuk di kita gitu kan. Nah, jadinya gua hari ini akan nge-review tato lagi gitu kan. Ya, sesuai dengan judul thumbnail yang udah lo lihat. Jadi hari ini gua akan nge-review tatonya Jordan Fils from Bring Me The Horizon. Ya, yang kalian tahu, Jordan Fils adalah keyboardisnya dari Bring Me The Horizon. Udah gitu, dia berperan penting dalam album-album terbaru Bring Me The Horizon setelah kepergiannya John Ewenhoven gitu kan. Dan berhubung ini adalah tato personil yang terakhir, karena gua udah nge-review semua tato personil Bring Me The Horizon, kecuali Matt Ken ya. Kalau Matt Ken, dia cuma ada tato di dada, lambang sempiternal, dan udah gitu dia bikinnya pakai tinta warna putih. Jadi gua rasa nggak usah di-review lah ya. Gitu. Jadi ini adalah penutup review tato untuk Bring Me The Horizon, karena semuanya udah gua review, dan kalau belum sempat lihat, lu tonton aja gitu kan. Tapi sebelum itu, bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa lu support channel ini dong dengan cara lu like, comment, subscribe, biar channelnya bisa berkembang ke depannya gitu kan. Ya, nanti kita akan bahas lagi tentang Jordan Fils gitu kan. Kita mulai dari lengan kanan atasnya Jordan Fils. Jadi di lengan kanan atasnya, jadi temanya ada bunga peony, tapi dari tema-tema Hindi ya, kalau gue lihat sih. Dan ini adalah karyanya Hannah P.C. Snowden, ex-nya, wife-nya Oliver Sykes gitu kan. Jadi dia bikin tato di sana gitu sebelum akhirnya Hannah memutuskan buat tidak menjadi seorang tato artist lagi, dan sekarang gue nggak tau lah menjadi berkesenian yang lain gitu kan, di sama ikut sama suami yang barunya gitu kan ya. Intinya gambarnya kayak gini, dan ini adalah rata-rata temanya Jordan Fils itu, gue disclaim dulu, adalah temanya mandala. Dia senang dengan tema-tema begini gitu kan. Kalau yang kalian bisa lihat sih di sini, ya temanya seperti ini, mandala tattoo. Udah gitu backgroundnya juga nggak ada, jadi hanya main pola-pola besar aja. Ini pakai lining besar, kayak jarum-jarum 9 untuk liningnya. Udah gitu shadingnya juga, ya biasanya kalau mandala kan identiknya pointillism, shadingan tipis. Kalau ini agak sedikit berbeda, soalnya karya Hannah itu gue bilang unik sih. Mandalanya itu temanya agak berbeda dia gitu. Tapi kalau yang gue bisa simak di sini sih, ya udah, temanya standar aja sih menurut gue gitu kan. Oke, next. Kita ke lengan kanan tengahnya ya. Jadi ada di sininya dia. Ada temanya gambar rusa. Udah gitu, kalau yang di depannya sini gue nggak tahu ini simbol apa ya. Ada kayak huruf E-nya sama huruf apa gitu. Pokoknya kalau bisa menjabarkan, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu lu semua ada yang bisa lebih tahu. Jadi kalau temanya rusa ya standar rusa aja, main black and gray. Hampir rata-rata tatonya Jordan Fils itu tidak ada yang berwarna, karena dia memuja black and gray. Karena mandala hakikatnya emang sebenarnya sih tidak berwarna, tapi untuk kesininya banyak yang menggunakan warna untuk mandala. Jadi kayak tema-tema karpet kalau gue bilang kalau pakai warna gitu kan. Oke, next. Kita ke lengan kanan bawah sampingnya Jordan Fils, atau di sininya ya. Jadi ada temanya balik lagi mandala tattoo. Udah gitu main pointillism, dan ini karya originalnya gue nggak tahu ya, tato artisnya di luar Hannah P.C. Snowden sih kalau ini sih, karena karyanya beda banget dan ada pointillismnya. Kalau Hannah tuh jarang pakai pointillism, ada tapi beberapa doang. Kalau bisa kalian simak di sini, ini tetap menggunakan jarum-jarum besar, tapi nggak sebesar jarum yang dipakai Hannah P.C. Snowden tadi gitu kan. Udah gitu garis-garisnya keren banget.
Shading-shadingnya juga keren banget. Dan pointillism-nya ini, inti poinnya dari mandala tattoo adalah pointillism. Jadi kalau misalnya nggak ada pointillism-nya, gue rasa kurang sih. Shadingan-shadingan tipis ala pointillism juga gue bilang agak kurang. Mending pointillism sih sebenarnya sih. Tapi memang capek ngerjainnya ya. Udah resiko sebagai tattoo artis yang bergerak di bidang mengerjakan pointillism sih kalau gue sih. Jadi ya nggak ada opsi lain selain lu titik-titikin tuh. Pakai pointillism dikit emang teknik gambarnya seperti itu gitu kan. Oke, next. Kita ke lengan kanan bawahnya Jordan Fish. Jadi di sininya dia ya, kalau di sininya dia itu balik lagi ada temanya, ya udah satu tema yang di atas dan ini ada karyanya Hanafi Shinoden juga. Jadi temanya bunga-bunga peony kayak gitu, tapi lebih ke mandala tattoo. Tapi ini lebih ke bunga peoninya dan udah kalian lihat di lengannya tadi belum di blok, belum di sekarang ini udah diarsir gitu kan, udah gitu terlihat lebih keren sih gue bilang dibandingin kopongan kayak tadi. Gue juga nggak tahu ya kenapa dia seneng banget tema-tema kayak gini Jordan Fish gitu. Padahal kan bisa mungkin pilih gambar lain. Tapi sih emang gambar-gambar kayak gini sih kalau gue bilang sih lebih nggak rawan pudar, nggak rawan rusak. Kalau coloring itu kan biasanya rawan pudar, rawan rusak. Jadi kayak resiko juga gitu kan. Udah gitu shading yang dihasilkan ya balik lagi hanya begini-begini aja, tintanya juga menggunakannya sama karena satu tattoo artis biasanya dia itu lebih punya corak tersendiri, lebih punya ciri khas tersendiri untuk gambar coloring sama warnanya gitu kan. Oke, next. Kita ke lengan kiri atasnya Jordan Fish. Jadi ada temanya balik lagi mandala tattoo, tapi ini lebih temanya Hindi ya. Jadi kayak kalau kalian lihat kayak di karpet-karpet orang India gitu tuh, temanya lebih kayak begini gitu. Tapi ini belum diapa-apain hingga sekarang, belum diapa-apain karena ini yang mengerjakannya Hanafi Shinoden. Mungkin dia ingin menyelesaikannya di Hana karena sekarang Hana juga udah nggak tinggal di UK lagi, dia udah ngikutin suaminya gitu kan. Dia ke Nepal apa kemana gue lupa gitu kan. Jadi mungkin dia nunggu sang satu artisnya yang akan menyelesaikan project ini. Menurut gue sih gitu. Menurut gue shadingannya belum ada sama sekali. Dan ini baik lagi gunakan garis-garis besar ya. Gunakan lining-lining besar, jarum-jarum besar untuk bikin kayak gini. Jadi sekali tarikan aja juga udah cukup kalau menurut gue sih. Ya, just kayak gini aja gitu kan. Menarik sih. Oke, next. Kita ke lengan kiri tengahnya Jordan Fish. Jadi di sininya ya, dia kanan kiri gini. Sebenarnya tato dia tuh lebih ke nemplok-nemplok gitu, kayak old school American style, tapi lebih temanya mandala. Jadi ada temanya Ganesha ya. Dan balik lagi, wah ini keren banget sih. Ini sumpah keren banget. Banyak tema-tema Hindinya di dalam sini gitu kan. Tema-tema yang gue bilang jarang dipakai sama orang, dia mau pakai gitu. Ini keren nih menurut gue sih. Banyak tarikan-tarikan mandala yang khas banget di Hindinya gitu kan. Udah gitu gajahnya gue bilang juga posisinya pas banget karena ada di lengan agak bawah gitu. Jadi nggak terlalu ke atas banget gitu kan. Udah gitu kalau yang kalian bisa simak di bawahnya ada lambang sempiternal gitu kan. Jadi Jordan Fish dan teman-teman yang lainnya tuh harus punya lambang sempiternal. Termasuk yang ada di kakinya Jonah Wenhoven. Jadi Jonah Wenhoven juga katanya sempat pakai logo sempiternal gitu. Entah mungkin dari Tiban apa enggak setelah. Soalnya yang terlibat di album pembuatan sempiternal wajib pakai simbol logo ini. Simbol logo yang diciptakan oleh Hanafi Shinoden gitu kan. Yang bermasalah akhirnya dipakai juga di albumnya Cutplay. Jadi makanya mereka tuh bersih tegang kemarin itu. Gara-gara ya simbolnya sempiternal ini. Dan banyak banget di dunia ini jadi trendsetter, orang banyak pakai simbol sempiternal. Menurut gue sih emang keren banget karena labirinya itu banyak banget disusun-susun gitu dari buletan doang jadi bisa membentuk kayak gini. Keren sih. Balik lagi temanya Celtic. Kalau tema sempiternal ini lebih ke Celtic sih, bukan ke mandala. Ya semua personalnya wajib punya gitu kan. Oke, next. Kita ke lengan kiri bawahnya Jordan Fish. Jadi di lengan kiri bawahnya Jordan Fish ada gambarnya ranting pohon atau pohon kering. Gue juga nggak tahu ya ada filosofi apa di ranting pohon keringnya ini gitu kan. Dan gue bilang sih ya udah hanya main black and gray gitu kan. Jadi nyambungin tema yang di atasnya yang logo sempiternalnya itu gue bilang lebih nyambungin ke situnya aja. Jadi seolah-olah mungkin itu bulannya atau mataharinya dia gitu kan. Dan baik lagi gue nggak tahu ya kenapa banyak di luar negeri tuh
gambar itu nyeleneh gambar-gambar kayak gini? Gue juga nggak tahu maksudnya. Makanya mungkin hanya sang pemilik tatonya yang bisa menjelaskannya itu gitu kan. Tapi balik lagi gue lihat sih memang cukup simpel sih. Jadi kayak daun-daun. Kalau misalnya daun-daun kering itu masih wajar, tapi ini pohon kering. Kalau pohon kering biasanya kalau di Japanese style itu biasanya dikasih bunga-bunga sakuranya, karena wajar kalau bunga sakura itu pohonnya pasti kering tapi daunnya yang berguguran gitu, keren banget biasanya. Tapi ini mah enggak ya. Gue nggak tahu kenapa Jordan Fish kayak begitu gitu. Mungkin Bang Jordan bisa menjelaskan langsung kalau dia ngerti bahasa gue gitu kan. Oke, next kita ke punggung tangan kanan dan kirinya Jordan Fish atau di sininya ya. Jadi balik lagi di tangan kanannya dulu nih. Ada tulisan BMTH, Bring Me the Horizon. Jadi dia mencantumkan logo bandnya. Bukan logo, lebih tepatnya kayak lettering nama bandnya. Karena band inilah yang akhirnya mengangkat nama dia hingga sekarang gitu, hingga go internasional. Gitu di bawahnya banyak tema mandala dan balik lagi pakai dot atau pointillism. Kalian bisa lihat di tangan kanannya banyak banget pointillismnya, dan ini memang harus yang gue bilang, jadi tidak di shading. Kalau yang di atasnya kan itu masih di shading tuh, kalian bisa lihat itu karyanya Hana itu masih di shading halus gitu. Kalau ini benar-benar di dot atau pointillism. Inilah yang gue bilang lebih ke tema mandala gitu, di pointillism gitu. Dan garis-garisnya masih pakai garis-garis besar nyesuaiin sama yang atasnya gitu kan. Udah gitu Bring Me the Horizon tulisannya standar dan B aja sih menurut gue sih. Tapi ya keren lah, maksudnya lu nulis nama logo band lu gitu kan di tangan lu ya, walaupun nggak ada maksud tertentu harusnya pakai simbol logo yang lain, tapi menurut dia mungkin nggak pas gitu kan. Balik lagi kalau yang di punggung tangan kirinya temanya balik lagi mandala tattoo. Udah gitu dengan pointillismnya ya sama ini kayak satu tato artis yang sama kanan kiri, jadi dikerjanya hampir sama karena teksturnya hampir sama, pointillismnya sama, titik-titiknya udah gitu tinta dan ketebalannya yang digunakan juga sama gitu kan. Menarik. Oke, next kita ke leher kiri dan kanannya Jordan Fish. Ini las ya. Jadi di leher, kita bahas leher kirinya dulu ya. Di leher kirinya Jordan Fish, wih keren. Ini baru. Ada temanya bunga peony, balik lagi. Entah kenapa dia suka banget bunga peony. Dan ini lebih ke new school ya. Temanya new school, agak-agak real sedikit lah, mungkin realis sedikit, tapi lebih ke new school kalau gue bilang. Udah gitu temanya black and grey, soft banget. Dan kalau nggak salah yang kerjainnya ini adalah Nine Ink Tattoo, dan itu adalah tempat si Oliver Sykes bikin logo Bring Me the Horizon di sini kalau nggak salah, sama yang di kakinya, betis belakangnya yang gambar alien kalau nggak salah sih itu ya, di Nine Ink Tattoo gitu. Udah gitu shadingannya gue suka banget, soft banget. Wah, kalau ini sih bener-bener emang keren sih, posisinya dia naik ke atas gitu. Udah gitu original style banget dari Nine Ink Tattoo gitu kan. Dan keren banget. Gue suka sih ini sih, Black and Grey gue suka karena gue pecinta Black and Grey gitu kan. Udah gitu kalau yang di leher kanannya ada dikit lettering. Gue nggak tahu tulisannya apa. Kalau saya soalnya gambar yang dihasilkan nggak begitu detail sama dianya. Dia jarang buat selfie foto tato dia soalnya kan. Intinya kalau ada yang bisa menjelaskan, tulis di kolom komentar gitu kan. Overall dari semua tato Jordan Fish yang udah gua review, gua paling suka banget adalah tato terakhir dia. Temanya adalah New School Peony Tattoo Black and Grey. Gue suka banget sih ini. Wah, shadingnya mantep banget. Udah gitu main blockingannya keren banget. Positionnya keren banget karena ini adalah original style dari Nine Ink Tattoo ya. Udah gitu, wah ini sih nggak bisa diraguin lagi sih. Ini keren banget sih sampai menjulur ke atas, jadi nggak terlalu over banget menurut gue sih. Tapi ini sakitnya luar biasa sumpah sih, posisi kayak gini. Ini keren banget sumpah. Dan rate nilai poin dari 10 sampai 100 gue kasih nilai 80 gitu kan. Kelar kita bahas tato Jordan Fish. Kita bahas sedikit tentang Jordan Fish. Jadi ya, Jordan Fish itu kalau nggak salah bergabung di Bring Me the Horizon adalah di album Sempiternal. Setelah si Jonah Wenhoven mengundurkan diri dari Bring Me the Horizon, mengundurkan diri apa dikeluarin? Gue rasa mengundurkan diri gitu kan. Dia masuk dan inilah tolak ukur Bring Me the Horizon merubah semua aliran dan genre musiknya, karena Jordan Fish gue bilang membawa era baru buat Bring Me the Horizon. Yang setuju bisa komen di bawah, karena menurut gue ide-idenya Jordan Fish keren banget. Selain dia jadi keyboardist di Bring Me the Horizon, dia adalah produser musiknya untuk Bring Me the Horizon.
Jadi semua sekarang itu tergantung di Jordan Fish. Semua orang nggak perlu tracking, bisa dikerjain sama Jordan Fish yang gue tahu gitu. Karena waktu pas masanya Parasitive, lagu Parasitive itu, Jordan Fish hanya mengerjakan via online. Dan dia yang memproduserin, dia juga jadi track recordnya. Gue bilang keren banget sih. Jadi semua itu sekarang otaknya adalah Jordan Fish. Untuk lagu-lagu baru Oliver Sykes, efek-efek yang dihasilkan, bahkan dia bisa menggabungkan efek-efek Japanese style, ya kan? Menggabungkan unsur-unsur Japanese dari Baby Metal itu ke Bring Me The Horizon itu lewat Jordan Fish. Sentuhan tangan dinginnya Jordan Fish gue bilang luar biasa dan berpengaruh besar di Bring Me The Horizon gitu kan. Ya, tapi sayang mungkin gue nggak bisa lihat Bring Me The Horizon tahun ini, agak sedih ya. Soalnya gue nggak dapat tiketnya. Gue harap gue bisa dapat tiketnya di day 2 yang udah dijanjikan dan udah gue bahas di video gue kemarin itu. Ya, kalau misalnya dapet, kalau nggak ya gue mungkin hanya bisa nabung, mungkin bisa buat nonton di next negara selanjutnya mungkin gitu kan. Kita kan nggak ada yang tahu. Jadi siapa tahu juga dia bersandar kembali ke Indonesia, nggak ada yang tahu. Soalnya Bring Me The Horizon lagi happening banget dan emang gue nungguin banget. Gue pengen dengar banget sound originalnya dari Bring Me The Horizon di depan muka gue langsung dan di telinga gue langsung gitu kan. Tapi ya momennya nggak dapet ya mungkin gitu. Karena menurut gue perubahan drastis dari Bring Me The Horizon ini layak untuk gue denger. Karena memang ini beda banget Bring Me The Horizon sama yang dulu gitu. Kalau yang dulu kan terlalu deathcore banget gitu dan gak ada sentuhan musik-musik yang agak-agak berbeda. Ya karena adanya Jordan Fish ini jadi agak sedikit berbeda dan Bring Me The Horizon akhirnya naik ke level up puncak tertingginya gitu kan. Ya mungkin segini aja. Gue udah turutin requestnya kalian selama ini. Sorry kalau misalnya gue baru realisasikan gitu kan, karena memang waktunya padat banget. Sorry banget gitu kan. Udah gitu tim gue juga ngumpulin materinya juga agak susah karena Jordan Fish jarang banget udah nunjukin tatonya gitu kan. Wah, udah gitu jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara lu like, comment, subscribe biar channelnya berkembang. Kita ketemu di episode selanjutnya. Mungkin gua akan ngebahas tato-tato band-band atau musician Indonesia gitu kan ya. Kalian requestan aja di bawah gitu kan di kolom komentar. Pokoknya see you in the next video. Bye bye.